Saat ini Surya bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember, Profesor Halim Subahar, yang hari ini baru selesai mengikuti rapat koordinasi dengan Bupati Jember dan juga sejumlah pimpinan organisasi keagamaan dan juga TNI dan Polri di Pendopo Bupati Jember. Prof. Halim, bisa dijelaskan apa saja hasil kesepakatan hari ini terkait pelaksanaan perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 ini, Prof. Halim? Ada 3 hal yang menjadi wacana yang tadi didiskusikan. Yang pertama ini persiapan malam Hari Raya, kedua pelaksanaan sholat Idul Fitri, dan ketiga itu pasca Idul Fitri. Terkait dengan persiapan sebelum Hari Raya, pada malam Hari Raya itu kita disunahkan Ihya Ulail, jadi menghidup-hidupkan malam Hari Raya, karena Hari Raya itu merupakan syiar Islam yang itu harus dikembangkan oleh siapapun. Nah, malam Hari Raya itu disunahkan untuk banyak berzikir, banyak melakukan ikhtiar mujahadah kepada Allah sambil mohon dengan berdoa, mudah-mudahan COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah dari muka bumi. Karena itu kita sunahkan banyak takbir, tahmid, tasbih dalam rangka mujahadah kepada Allah. Nah, pada waktu pelaksanaan Idul Fitri, hukum Idul Fitri itu sunnah. Hukum sholat Idul Fitri. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi dalam iklim COVID-19 ini, sebaiknya kita melaksanakan Idul Fitri di rumah kita masing-masing, baik secara berjamaah maupun secara sendiri atau munfarid. Kalau secara berjamaah dengan jumlah jamaah 3 orang, 4 dengan imam, maka kita bisa melaksanakan khutbah. Kalau dari 4 orang itu ada yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan khutbah. Kalau khutbah tidak dilaksanakan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau munfarid, kalau sendirian, ya tidak perlulah khutbah. Jadi jangan 0-0 katanya orang Madura. Terus sendirian jadi imam, jadi khotib, jadi bilal dan lain-lain. Nah, itu pada saat Idul Fitri. Kalau kita berada pada zona yang aman, zona hijau, disilahkan misalkan sholat Idul Fitri di masjid, tapi wajib menerapkan protokol kesehatan dengan bawa sajadah sendiri, pakai masker, hand sanitizer, dan menjaga jarak dalam 1,5 meter itu minimal. Kalau tidak mampu menerapkan itu, sebaiknya tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Nah, masjid bisa menyelenggarakan sholat Idul Fitri dengan sangat ketat. Ya cukup pengurus takmir saja. Kalau sebagai syarat penyelenggaraan Idul Fitri bisa 4 orang, bisa 12, bisa 40. Tidak perlu memperbanyak jamaah, karena memperbanyak jamaah dengan arus jamaah yang tidak jelas dalam kondisi sekarang itu akan menjadikan masjid naudzubillah menjadi epicentrum baru. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Oleh karena itu, kemudaratan itu sudah jelas di depan mata. Sementara aspek manfaat itu masih akan kita lakukan. Sebaiknya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Di sini kaidah fikih berlaku agar supaya kita menghindari hal-hal yang sudah jelas akan mengancam, karena COVID-19 ini tidak terdeteksi, penyebarannya semakin banyak di Jember, dan kehati-hatian kita itu adalah hal yang harus kita lakukan. Prof, untuk di Jember kan secara keseluruhan masuk dalam zona merah, tapi kalau di breakdown lagi ke desa, tidak semua desa. Memang ada yang masih masuk zona hijau. Apakah untuk desa-desa yang masih tanda kutip aman, insya Allah aman kayak gitu, masih mungkin ada kelonggaran, masih dibolehkan untuk menggelar sholat id, atau dihimbau seperti apa? Dihimbau sebaiknya di rumah. Tapi kalau akan menyelenggarakan, yang bersangkutan itu ditekankan harus menerapkan protokol kesehatan. Sebab itu ikhtiar kita. Jangan sampai kita terlalu semangat dalam masalah agama, tapi sangat tidak bersemangat dalam rangka menjaga diri. Menjaga diri itu bagian dari tujuan disyariatkannya Islam. Hifdzun nafs itu hukumnya adalah wajib. Jadi karena
hukum menjaga diri, menjaga kesehatan diri itu wajib, maka kita juga harus menjaga kesehatan diri sekaligus juga menjaga agar orang lain juga menjadi sehat. Oke, terima kasih Profesor Halim Subahar, Ketua MUI Kabupaten Jember tentang edaran pelaksanaan dan perayaan Idul Fitri tahun 2020.